Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ramal Gafar, NIM 25030408. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah sistem operasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari 5 pokok bahasan, yaitu pengantar sistem operasi, manajemen proses, deadlock, perkembangan dan jenis input-output, serta keamanan sistem operasi. Materi ini sangat penting karena sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang mengatur seluruh aktivitas pada komputer. Dengan memahami cara kerja sistem operasi, kita akan lebih memahami bagaimana komputer dapat menjalankan berbagai aplikasi, mengolah sumber daya, hingga menjaga keamanan data. Namun, sebelum masuk ke materi, pertama saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah teman-teman berpikir mengapa ketika kita menekan tombol power pada laptop atau komputer, hanya dalam beberapa detik perangkat tersebut sudah siap kita gunakan? Atau mengapa kita bisa membuka banyak aplikasi secara bersamaan tanpa harus mengatur semuanya sendiri? Jawabannya adalah karena adanya sistem operasi. Nah, untuk memahami bagaimana semua itu dapat terjadi, mari kita mulai dari materi pertama, yaitu pengantar sistem operasi. Di materi pertama ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama adalah pengertian sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Dengan kata lain, sistem operasi menjadi pengatur sekaligus pengendali seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Tanpa sistem operasi, komputer memang dapat dinyalakan, tetapi kita tidak akan bisa menjalankan aplikasi, membuka file, ataupun menggunakan perangkat seperti keyboard, mouse, dan printer. Nah, poin yang kedua adalah mengapa sistem operasi itu penting. Nah, bayangkan teman-teman sebuah sekolah tanpa kepala sekolah, guru akan mengajar sesuka hati, jadwal menjadi tidak teratur, dan kegiatan belajar menjadi kacau. Hal yang sama juga terjadi pada komputer. Jika tidak ada sistem operasi, setiap perangkat keras dan aplikasi akan bekerja sendiri-sendiri tanpa ada yang mengatur. Oleh karena itu, sistem operasi memiliki peran yang sangat penting agar seluruh komponen komputer dapat bekerja secara teratur dan saling berkoordinasi. Nah, poin yang ketiga, fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada mengatur perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, keyboard, mouse, monitor, dan printer. Nah, yang kedua adalah menjalankan serta mengatur aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, mengelola penggunaan memori agar komputer tetap bekerja dengan efisien. Keempat, menyediakan tampilan atau antarmuka sehingga pengguna dapat menggunakan komputer dengan mudah tanpa harus memahami bahasa mesin. Nah, poin keempat adalah contoh sistem operasi. Saat ini terdapat berbagai jenis sistem operasi yang mungkin sudah sering kita gunakan. Contohnya adalah Windows biasanya kita gunakan untuk komputer dan laptop. Terus yang kedua ada Linux yang paling sering digunakan dalam server dan digunakan oleh programmer. Dan ketiga ada Mac OS yang digunakan pada perangkat Apple, Android yang digunakan pada smartphone, iOS yang digunakan pada iPhone. Nah, teman-teman, misalnya saat kita membuka Google Chrome untuk mencari informasi, kemudian membuka Microsoft Word untuk mengetik tugas sambil mendengarkan musik di aplikasi lain, semua aplikasi tersebut dapat berjalan secara bersama karena sistem operasi mengatur penggunaan prosesor, memori, dan perangkat lainnya sehingga tidak saling mengganggu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antar pengguna dengan perangkat keras komputer. Selain itu, sistem operasi juga bertugas mengatur seluruh sumber daya komputer agar setiap aplikasi dan perangkat dapat bekerja dengan baik, efisien, dan teratur. Nah, sekarang kita sudah memahami bahwa sistem operasi berfungsi mengatur seluruh aktivitas di dalam komputer. Namun, pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus? Misalnya kita sedang membuka Google Chrome, mengetik tugas di Microsoft Word, sambil mendengarkan musik di Spotify. Mengapa semuanya tetap berjalan secara bersamaan? Jawabannya adalah karena adanya manajemen proses. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen proses? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah pengertian manajemen proses. Apa sih itu manajemen proses? Sebelum memahami manajemen proses, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proses. Proses adalah program yang sedang dijalankan oleh komputer. Misalnya ketika kita membuka Google Chrome, maka Chrome menjadi sebuah proses. Begitu juga
Saat membuka Microsoft Word atau aplikasi pemutar musik, masing-masing merupakan proses yang sedang berjalan. Nah, manajemen proses adalah tugas sistem operasi untuk mengatur seluruh proses tersebut agar dapat berjalan dengan baik, tertib, dan tidak saling mengganggu. Nah, poin kedua, mengapa manajemen proses itu penting? Bayangkan teman-teman, jika komputer tidak memiliki manajemen proses, semua aplikasi akan berebut menggunakan prosesor dan memori secara bersamaan. Akibatnya, komputer bisa menjadi lamban, bahkan mengalami hang atau tidak merespon. Karena itu, sistem operasi bertugas mengatur kapan sebuah proses dijalankan, kapan menunggu, dan kapan harus dihentikan. Nah, poin ketiga adalah tugas manajemen proses. Apa sih tugas-tugas manajemen proses ini? Secara umum, manajemen proses memiliki beberapa tugas utama. Nah, yang pertama adalah membuat proses baru ketika pengguna membuka sebuah aplikasi. Yang kedua adalah mengatur penggunaan CPU agar setiap proses memperoleh kesempatan untuk berjalan. Nah, yang ketiga, menghentikan proses yang sudah selesai atau tidak lagi digunakan. Nah, keempat, mengatur agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, agar teman-teman dapat mudah memahami apa sih itu manajemen proses, saya akan menggunakan contoh sederhana. Nah, bayangkan seorang koki di sebuah restoran, pada saat yang sama ada 5 pelanggan yang memesan makanan yang berbeda. Koki tentu tidak menyelesaikan satu pesanan terlebih dahulu, baru mulai memasak pesanan berikutnya. Sebaliknya, koki akan mengatur waktunya. Saat nasi sedang dimasak, ia bisa memotong sayur. Ketika sayur sudah siap, ia mulai menggoreng ayam. Semua pekerjaan dilakukan secara bergantian sehingga seluruh pesanan selesai cepat. Semua pekerjaan dilakukan secara bergantian sehingga seluruh pesanan selesai lebih cepat. Begitu juga dengan sistem operasi. CPU bekerja sebagai koki, sedangkan sistem operasi mengatur pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga semua aplikasi terlihat berjalan bersamaan. Nah, contoh lainnya ada di contoh penggunaan komputer. Misalnya, saya sedang mengerjakan tugas, saya membuka Google Chrome untuk mencari referensi, kemudian membuka Microsoft Word untuk mengetik, lalu saya memutar musik agar lebih semangat belajar. Walaupun ketiga aplikasi tersebut berjalan secara bersamaan, komputer tetap dapat digunakan dengan lancar karena sistem operasi membagi waktu kerja CPU untuk setiap proses. Nah, itu adalah contoh-contoh sederhana dari manajemen proses. Nah, kemudian di dalam manajemen proses ada namanya siklus proses atau state proses. Dalam sistem operasi, sebuah proses tidak langsung berjalan begitu saja. Ada beberapa tahapan yang dilalui. Nah, yang pertama ada ready atau siap. Proses sudah siap dijalankan dan sedang menunggu giliran menggunakan CPU. Yang kedua ada running, berjalan. Proses sedang menggunakan CPU untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada waiting atau menunggu. Proses sedang menunggu sesuatu, misalnya menunggu data dari hard disk atau menunggu pengguna memberikan perintah. Terus yang keempat ada terminate atau selesai. Proses telah selesai sehingga dihentikan oleh sistem operasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen proses adalah salah satu tugas utama sistem operasi untuk mengatur seluruh program yang sedang berjalan. Dengan adanya manajemen proses, komputer mampu menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lebih teratur, efisien, dan stabil. Nah, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu deadlock. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sistem operasi mengatur berbagai proses agar dapat berjalan secara teratur. Namun, apakah proses-proses tersebut selalu berjalan dengan lancar? Jawabannya adalah tidak. Dalam kondisi tertentu, proses yang sedang berjalan justru bisa saling menghambat sehingga tidak ada salah satu pun yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Kondisi inilah yang disebut deadlock. Nah, agar lebih mudah untuk dipahami, saya akan menggunakan contoh sederhana. Teman dapat membayangkan ada dua mobil yang bertemu di sebuah jalan yang sangat sempit. Mobil pertama ingin maju, mobil kedua juga ingin maju, keduanya sama-sama tidak mau mundur. Akibatnya, kedua mobil tersebut berhenti dan tidak ada yang bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut deadlock. Dalam dunia komputer, deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Karena masing-masing saling menunggu, akhirnya tidak ada proses yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhenti dan sistem tidak dapat menyelesaikan proses tersebut sampai ada tindakan tertentu. Nah, kemudian kenapa sih deadlock ini bisa terjadi? Deadlock biasanya terjadi karena sumber daya yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Sebagai contoh, bayangkan ada dua orang yang ingin menggunakan printer dan scanner. Orang pertama sudah menggunakan printer dan sedang menunggu scanner.
sementara orang kedua sudah menggunakan scanner dan sedang menunggu printer. Karena keduanya saling menunggu, tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan. Kemudian selanjutnya adalah dampak deadlock. Jika deadlock itu terjadi, proses yang sedang berjalan akan berhenti. Akibatnya, komputer dapat menjadi lambat, aplikasi tidak merespon, bahkan dalam beberapa kasus pengguna harus menutup aplikasi secara paksa atau melakukan restart. Nah, cara mengatasi deadlock ini bagaimana sih? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sistem operasi untuk mengatasi deadlock. Nah, pertama, mencegah deadlock dengan mengatur penggunaan sumber daya sejak awal. Nah, yang kedua, menghindari deadlock dengan memastikan proses tidak masuk ke kondisi yang berbahaya. Yang ketiga adalah mendeteksi deadlock ketika sudah terjadi. Yang keempat, melakukan pemulihan, misalnya menghentikan salah satu proses agar proses lainnya dapat kembali berjalan. Meskipun terdengar rumit, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu agar sistem dapat bekerja kembali secara normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki mekanisme untuk mencegah, mendeteksi, atau mengatasi deadlock agar komputer tetap dapat bekerja dengan baik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan dan jenis input-output. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana sistem operasi mengatur proses yang sedang berjalan dan bagaimana mengatasi masalah seperti deadlock. Namun, agar komputer benar-benar dapat digunakan, tentu komputer harus bisa menerima perintah dari pengguna dan memberikan hasil dari perintah tersebut. Proses inilah yang dikenal sebagai input dan output atau sering disingkat I/O. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan input dan output? Mari kita bahas bersama. Input adalah proses memasukkan data atau perintah ke dalam komputer menggunakan perangkat tertentu. Setelah data diterima, komputer akan memprosesnya, kemudian hasil dari proses tersebut akan ditampilkan kembali kepada pengguna melalui perangkat output. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa input adalah data yang masuk ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan oleh komputer. Contoh sederhananya agar lebih mudah dipahami, bayangkan teman-teman ketika kita mengetik sebuah tugas, saat kita menekan tombol pada keyboard berfungsi sebagai perangkat input karena mengirimkan data ke komputer. Kemudian komputer memproses data tersebut. Setelah diproses, tulisan akan muncul di layar monitor. Nah, monitor merupakan perangkat output karena menampilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Dan kemudian ada jenis-jenis perangkat input. Ada banyak perangkat yang termasuk ke dalam perangkat input. Beberapa diantaranya adalah keyboard untuk memasukkan teks dan angka, mouse untuk menggerakkan pointer dan memilih menu, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital, mikrofon untuk memasukkan suara ke komputer, webcam untuk memasukkan gambar atau video secara langsung. Semua perangkat tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirimkan data atau perintah ke komputer. Itu adalah jenis-jenis input. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis perangkat output. Setelah komputer selesai memproses data, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output. Nah, contohnya adalah monitor menampilkan gambar atau teks, printer mencetak dokumen ke kertas, speaker mengeluarkan suara, proyektor menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar. Dengan adanya perangkat output, pengguna dapat melihat, mendengar, atau mencetak hasil dari proses yang dilakukan komputer. Dan selanjutnya adalah perkembangan teknologi input dan output. Seiring perkembangannya teknologi, perangkat input dan output juga mengalami banyak perubahan. Dulu, komputer hanya menggunakan keyboard dan mouse sebagai perangkat input. Namun sekarang kita sudah dapat menggunakan layar sentuh atau touchscreen, perintah suara melalui voice recognition. Begitu juga dengan perangkat output. Jika dahulu hanya menggunakan monitor tabung atau CRT, sekarang sudah berkembang menjadi monitor LED, OLED, bahkan layar dengan resolusi tinggi yang menghasilkan gambar lebih tajam. Perkembangan ini membuat penggunaan komputer menjadi lebih cepat, nyaman, dan efisien. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi kamera di smartphone, kamera akan menangkap gambar sebagai input. Kemudian sistem memproses gambar tersebut, hasil akhirnya akan ditampilkan di layar smartphone sebagai output. Contoh lainnya, saat kita merekam suara menggunakan mikrofon menjadi perangkat input, sedangkan speaker menjadi perangkat output ketika suara diputar kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa input adalah proses memasukkan data ke komputer, sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan komputer setelah data diproses. Perangkat input dan output memiliki peran yang sangat penting karena menjadi media komunikasi antar pengguna dengan komputer. Selain itu, perkembangan teknologi membuat perangkat I/O makin canggih, cepat, dan mudah digunakan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu keamanan sistem operasi. Setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana sistem operasi mengatur perangkat keras,
mengelola proses, menangani deadlock, hingga menerima input dan menghasilkan output. Muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana jika komputer kita diserang virus? Bagaimana jika ada orang yang mencoba mencuri data kita? Nah, disinilah peran keamanan sistem operasi menjadi sangat penting. Nah, poin yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa sih itu keamanan sistem operasi? Keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk melindungi komputer, data, dan pengguna dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sistem. Tujuan utamanya adalah menjaga agar data tetap aman, mencegah akses oleh orang yang tidak berhak, serta memastikan sistem dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan. Nah, selanjutnya, seberapa penting sih keamanan sistem operasi ini? Saat ini hampir semua aktivitas dilakukan menggunakan komputer atau smartphone, mulai dari menyimpan tugas kuliah, data pribadi, foto, hingga transaksi perbankan. Jika sistem operasi tidak memiliki keamanan yang baik, maka data tersebut bisa dicuri, diubah, bahkan dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan sistem operasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penggunaan komputer. Nah, ada beberapa ancaman yang sering menyerang sistem operasi. Yang pertama adalah virus. Virus adalah program berbahaya yang dapat merusak file atau mengganggu kinerja komputer. Yang kedua ada malware. Malware adalah istilah umum untuk berbagai perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Nah, yang ketiga adalah ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci file pengguna, kemudian meminta sejumlah uang agar file tersebut dapat dibuka kembali. Yang keempat adalah hacker. Selain virus dan malware, ancaman juga dapat berasal dari orang yang mencoba masuk ke sistem tanpa izin untuk mencuri informasi atau merusak data. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melindungi sistem operasi? Nah, untungnya ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan sistem operasi. Yang pertama adalah menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Yang kedua adalah selalu memperbarui atau mengupdate sistem operasi agar mendapatkan perbaikan keamanan terbaru. Yang ketiga, menggunakan antivirus untuk membantu mendeteksi dan menghapus virus. Keempat, tidak sembarangan mengunduh aplikasi atau file dari sumber yang tidak terpercaya. Yang kelima adalah melakukan backup data secara berkala agar jika terjadi kerusakan, data masih bisa dapat dipulihkan. Nah, agar lebih mudah dipahami, bayangkan teman-teman, rumah yang kita tinggali, rumah yang memiliki pintu, kunci, pagar, dan kamera pengawas untuk menjaga agar orang asing tidak dapat masuk dengan mudah. Begitu juga dengan komputer, password seperti kunci pintu, antivirus seperti petugas keamanan, firewall seperti pagar yang menyaring siapa yang boleh masuk, sedangkan backup data seperti memiliki salinan barang berharga di tempat yang aman. Dengan adanya semua perlindungan tersebut, komputer akan menjadi lebih aman dari berbagai ancaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa keamanan sistem operasi merupakan upaya untuk melindungi komputer, data, dan pengguna dari berbagai ancaman seperti virus, malware, maupun akses yang tidak sah. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti menggunakan password yang kuat, memperbarui sistem operasi, memasang antivirus, serta melakukan backup data secara rutin, kita dapat menggunakan komputer dengan lebih aman dan nyaman. Nah, itu adalah pembahasan mengenai 5 materi utama dalam sistem operasi, mulai dari pengantar sistem operasi, manajemen proses, deadlock, perkembangan dan jenis input-output, hingga keamanan sistem operasi. Kelima materi tersebut saling berkaitan dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik, efisien, dan aman digunakan. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa sistem operasi bukan hanya sekedar perangkat lunak yang menjalankan komputer, tetapi juga berperan penting dalam mengatur seluruh sumber daya, mengelola proses, menangani berbagai kendala, menghubungkan pengguna dengan perangkat melalui input dan output, serta menjaga keamanan sistem dari berbagai ancaman. Semoga penjelasan yang saya sampaikan pada video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar sistem operasi dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.